Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan, teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat yang kami banggakan. Pertama, kami laporkan terkait dengan hasil ratas dengan Bapak Presiden, bahwa yang pertama terkait dengan perkembangan reproduksi efektif, ini relatif sudah terkendali, di mana di berbagai pulau rata-rata sudah 1, bahkan di Sulawesi sudah turun ke 0,99. Terkait dengan perkembangan kasus secara nasional, ini sudah baik. Kemarin angkanya kasus aktif di angka 60.475 dan kasus hariannya 602, dan ini sudah turun dibandingkan dengan April yang lalu, itu sekitar 99% untuk kasus harian dan 90% untuk kasus aktif, dan tingkat bed occupancy rate rata-rata 4%. Terkait dengan secara keseluruhan, kita melihat bahwa di berbagai pulau kasus sudah turun, dan Jawa Bali dan non-Jawa Bali besar 42% dan Jawa Bali 57%. Kalau dilihat di luar Jawa Bali, kasus tinggi ada di Papua dan Lampung. Di Papua masih 12.000 kasus aktif dan di Lampung 7.400, sedangkan yang lain sudah angkanya Sumatera Barat 2.500, yang lain di bawah 1.000. Kemudian tentunya kalau capaian vaksin di luar Jawa Bali, itu angkanya sudah dosis yang di bawah 70%, dosis pertama hanya Papua Barat dan Papua, sedangkan untuk dosis kedua di bawah 70% adalah Kalimantan Barat, NTT, Gorontalo, seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Yang di bawah 50% hanya di Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dan kemudian juga terkait dengan program daripada PEN, ini kita melihat bahwa dari segi program PEN, ini realisasi sudah 11,6% atau 52,66 triliun, penanganan kesehatan 2,5 triliun, perlindungan masyarakat sudah 45 triliun, atau 29% dari pagu, terdiri dari PKH, ini juga BLT minyak goreng, BLT desa, BLT warung dan nelayan, dan kartu prakerja, sedangkan penguatan pemulihan ekonomi sebesar 5,07 triliun, dan bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan ditambahkan dari skema PKLWN untuk kemiskinan ekstrim 212 kabupaten kota, ini ditambahkan menjadi 514 kabupaten kota untuk bantuan BLT minyak goreng, dan ini juga ditambahkan untuk nelayan sebanyak 1,76 juta orang. Dan rinciannya TNI Polri telah menyalurkan sebesar 60,9% dari target, yaitu 840,282 orang. Polri telah menyalurkan 38% atau 519.523, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri nanti. Kemudian Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halal bihalal nanti, terutama untuk kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum, dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat. Kemudian juga terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian, ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas. Nah, tentu kegiatan ini nanti akan dituangkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Dan selanjutnya, dengan adanya libur panjang, ini masyarakat juga dihimbau
untuk tidak bepergian ke luar negeri, karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia, sehingga ada potensi penularan dari luar negeri. Sehingga dengan demikian, ini tentu menjadi peringatan kepada kita semua bahwa pandemi COVID belum berakhir. Oleh karena itu kita tetap harus waspada dan kita lihat di beberapa negara termasuk di Shanghai, China itu terjadi kenaikan. Nah tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan tersebut membawa virus yang nanti dibawa oleh PPLN kita ke dalam negeri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.